Selamat datang dalam ibadah raya umum Gereja Kristus Jawaban. Kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Sebelum melanjutkan ibadah, mari untuk kita memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family dengan cara mendownload di Play Store. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Atau dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking bank lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Untuk saudara yang rindu memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih untuk persembahan dan perhatian saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa kalau saat ini kita boleh mempunyai Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi kita. Di dalam setiap segala perkara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan segala ucapan syukur kita. Sebab Tuhan yang setia, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Selalu ada Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun. Sungguh sempurna, lebih dari apapun. Hadirmu meneguhkanku, Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaramu.
menyatakan kebaikan Tuhan. Kita mau menaikkan suara kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau melompat bersuka cita. Sebab Yesus dialah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah
kasih setiamu. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya mau semua yang hadir mengangkat kedua tangannya, angkat wajahmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Angkat suaramu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Allah kita Allah yang setia terhadap janjinya. Segala perkataannya ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Biarlah kami masing-masing menyiapkan hati kami sebagai tanah yang baik, siap ditaburi benih firman Tuhan. Kalau ada masih kuasa kegelapan ingin mengganggu, mengambil benih, mengganggu pikiran kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolakkan, hancurkan, pergi dari pikiran hidup kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman, Tuhan tutup dengan kuasa darah-Mu. Perkataannya adalah perkataan dari Roh Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom, bagaimana kabarnya? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, mari serukan haleluya bersama dengan saya. 2, 3. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat beribadah juga yang melihat melalui televisi First Media atau melalui saluran YouTube channel GKJ Family. Tuhan Yesus memberkati. Lampu atas. Kali ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya yang sudah dipersiapkan. Waktu dan tempat saya berikan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Pagi ini saya sangat senang sebab yang pertama, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan, roh kita hidup, roh kita bangkit. Karena Dia Allah pencipta semesta sekalian alam ada di tempat ini. Bersyukur kepada Tuhan pagi ini secara pribadi saya bisa dipercayakan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta John Paul yang merupakan mentor saya secara pribadi, guru di STTII Bali. Puji Tuhan untuk kepercayaannya, Tuhan memberkati. Izinkan perkenalkan, nama saya Felix Monding, asli dari Sulawesi Utara, Sangir Talaut. Puji Tuhan, istri satu cukup. Tuhan karuniakan kami putra dan putri, 2 orang anak, satu usia 13 tahun, yang kedua putri berumur 3 tahun. Puji Tuhan, jaraknya cukup dekat. Lumayan. Baik, puji Tuhan, di kesempatan yang baik ini saya yakin dan percaya bahwa tujuan utama kita hadir adalah kita mau berjumpa, menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Dan itu sudah kita lakukan. Setiap pujian yang dinyatakan dengan iman itu diterima oleh surga. Dan saatnya kita dibekali dengan firman yang merupakan berkat surgawi bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Oke, baik, thank you. Pagi ini saya ingin berbagi firman dengan topik judul penyertaan Tuhan. Boleh bersama dengan saya ucapkan kalimat ini, penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Keluaran 33 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Untuk nats firman Tuhan ini saya mengajak kita baca bersama-sama, ya. Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Katalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui
bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Amin. Puji Tuhan. Keluarga Gereja Kristus Jawaban, pagi ini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna itu berlaku atas Israel. Dan tentunya ini korelasinya bagi saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus yang sementara menjalani hidup di dalam dunia ini. Perjalanan hidup kita seperti yang Paulus katakan di dalam kitab Korintus, kita belajar dari hidup Israel. Perjalanan Israel sekian ratus tahun di tanah perbudakan di Mesir. Mereka mengalami aniaya yang hebat. Mereka adalah budak. Mereka adalah orang-orang yang diambil kemerdekaannya. Bahkan Alkitab mencatat bahwa satu waktu ketika pertambahan populasi Israel di Mesir begitu cepat, Firaun jadi takut. Lalu kemudian dia mengambil satu keputusan yang sangat merugikan Israel. Setiap anak laki-laki yang lahir harus dibinasakan. Mereka berseru-seru, berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Bukan hanya 1-2 tahun, bukan hanya 10-20 tahun. Bukan hanya 100-200 tahun. Sekian generasi telah berlalu. Dan mereka mengalami tantangan yang begitu hebat. Lalu pada akhirnya Tuhan berkenan melepaskan mereka di bawah kepemimpinan Musa, anak yang diangkat dari air. Oleh kemurahan Tuhan, solusi itu muncul. Tuhan menuntun, membimbing perjalanan Israel dari Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kiranya bayangannya itu adalah juga perjalanan orang percaya, gereja Tuhan. Bagaimana kita hidup di muka bumi ini? Alkitab berkata bahwa dunia ini adalah lembah air mata. Memang kita hidup di daerah konflik, kita hidup di tanah yang penuh ketidakpastian, kita hidup di mana semuanya bisa cepat begitu berubah. Kita hidup tidak ada satu jaminan kepastian. Inilah yang namanya dunia. Memang betul dunia ini satu-satunya yang sampai hari ini terdeteksi sebagai planet, sebagai tempat di mana adanya kehidupan. Tetapi di dunia ini juga kita membuktikan dalam pengalaman hidup sampai detik ini yang namanya tantangan itu tidak pernah berakhir. Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka diliputi, dipenuhi, diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Kalau gambar awal, itu salah satu tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh Musa dan Israel. Bagaimana mereka berdiri di Laut Merah, Laut Kolsum, Laut Teberau. Bagaimana Musa harus membimbing kurang lebih sekian juta orang Israel untuk menyeberang beserta dengan seluruh ternaknya, beserta dengan seluruh harta bendanya. Sedangkan di belakang ada Firaun dengan seluruh tentaranya yang siap untuk membinasakan Musa dan seluruh Israel. Tantangan yang hebat.
Demikian juga dengan gereja. Hari ini tantangan dunia adalah COVID-19. Begitu banyak merubah perilaku. Ada begitu banyak yang bertumbangan. Bahkan tidak sedikit lewat peristiwa ini diizinkan Tuhan dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada begitu banyak air mata, ada begitu banyak keluh kesah, ada begitu banyak keputusasaan hidup. Ini tantangan, ini ujian, ini fakta yang harus saya dan saudara hadapi. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, Tuhan memuji satu pribadi yang namanya Musa. Tidak ada orang yang selembut hatinya seperti Musa. Musa tahu betul. Musa memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Betapa pentingnya, betapa urgennya penyertaan Tuhan itu. Ketika Tuhan menuntun Israel ke Mesir, 10 tulah Tuhan pertontonkan. Dari air berubah menjadi darah, sampai kepada seluruh anak-anak sulung, dari raja sampai binatang itu mati. Tuhan mempertontonkan kuasanya. Bagaimana cara Tuhan membelah Laut Merah. Tuhan mempertontonkan bagaimana Tuhan mengirimkan bread fresh from the heaven. Roti segar langsung turun dari surga mana. Tetapi justru ketika Tuhan mengajak Musa ke Gunung Sinai, Keluaran pasal 32, ketika mereka menganggap Musa seolah-olah sengaja berlambat-lambat turun, mereka melakukan yang namanya pemberontakan. Dengarkan dengan baik. Penyertaan Tuhan itu masih ada, real, jelas, kelihatan di tengah-tengah bangsa Israel. Dari mana itu? Dari tiang awan, tiang api itu. Real. Orang Israel masih bisa melihat bahwa Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi yang namanya manusia, itu gak cukup. Begitu mudahnya dia berubah. Mereka desak Harun. Kalau Musa tidak peduli dengan kami butuh sosok yang jelas untuk kami bisa memuji menyembah. Akhirnya diambillah keputusan, dibuatlah patung lembu emas. Padahal Tuhan sementara memberikan petunjuk firman-Nya kepada Musa di atas gunung Sinai. Tuhan ngomong kepada Musa, cepat turun. Saya ingin membinasakan seluruh orang Israel. Mereka telah berubah setia, mereka memberontak. Turun ke bawah, mereka telah berpaling daripadaku. Tuhan marah sejadi-jadinya. Di pasal 32 kitab Keluaran, Musa itu berusaha untuk melembutkan hati Tuhan dari amarahnya yang meluap-luap. Musa ngomong begini, Tuhan, apa yang mau dilihat? Masakan engkau sendiri yang telah mengeluarkan Israel dari Mesir. Apa yang akan dikatakan oleh dunia? Bahasa keren, apa kata dunia? Haleluya, puji Tuhan. Itu perjuangan seorang Musa. Sehingga pasal 33 Tuhan berpaling. Tuhan berkata, Musa berjalanlah engkau. Aku akan membuat engkau, Musa, untuk jadi bangsa yang besar.
Tetapi syukur puji Tuhan Musa itu tidak egois. Inilah yang kita temukan di dalam Keluaran pasal 33 tadi. Kita menemukan bahwa bagaimana Musa bermohon kepada Tuhan. Jikalau bukan engkau sendiri yang beserta dengan aku, no. Kalau bukan engkau sendiri yang berjalan bersama dengan kami, aku dengan umatmu semua ini, jangan biarkan kami pergi. Kami tidak mau beranjak dari tempat ini. Kalau bukan Tuhan sendiri yang ada menyertai perjalanan kami. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Musa mengerti dengan benar. Tanpa Tuhan, maka perjalanan itu perjalanan yang sebenarnya kelihatan ada, tetapi sebenarnya ujungnya tidak akan sampai pada tujuan yang jelas. Oleh karena itu, penyertaan Tuhan dari ayat ini, kita menemukan bahwa yang pertama, sekali lagi, Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ini janji Tuhan kepada Musa. Namun ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. sebab ayat 16, Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? penyertaan Tuhan itu adalah sebagai bukti bahwa Musa dan Israel itu telah menerima kasih karunia Allah. Amin. Ketika Tuhan menyertai Musa dan Israel, itu bukti otentik. Salomo berkata, bisakah dua orang berjalan itu beriringan bersama-sama tanpa ada kesepakatan, tanpa ada persetujuan? Bisakah? Bisakah suami istri itu mengadakan satu perjalanan dilatar belakangi dengan hidup yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, hobi yang berbeda? Bisakah mereka bersepakat untuk hidup satu rumah, satu atap, satu tempat tidur, dan hanya maut yang bisa memisahkan? Bisakah tanpa ada persetujuan? Justru ketika mereka setuju, ketika mereka hidup bersama, itulah bukti otentik. Sehingga justru ketika Tuhan berkenan menyertai Israel dengan tiang awan dan tiang api, itulah bentuk kasih nyata Tuhan kepada Israel. Haleluya, haleluya. Saya mau berkata, pemberian yang terbaik itu adalah penyertaan Tuhan. Pemberian yang terbaik itu adalah penyertaan Tuhan. Dan yang menariknya adalah bagi gereja, satu ayat. Di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat 13 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Ketika kamu percaya kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus,
Stempel itu bukan stempel sembarangan. Meterai itu bukan meterai sembarangan. Meterai itu adalah kehadiran pribadi Allah sendiri. Yesus berkata sebelum dia naik ke sorga, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, Injil Yohanes. Tetapi aku minta kepada Bapa supaya dia akan memberikan kepadamu Parakletos, seorang penolong yang lain. Dan itu adalah pribadi Roh Kudus. Penyertaan Tuhan bagi Israel di dalam bentuk tiang awan, tiang api. Bagi gereja, penyertaan Tuhan itu adalah kehadiran pribadi Roh Kudus. Pribadi Allah itu sendiri. Dan dia, kata Yesus, dia akan menyertai kita senantiasa sampai pada kesudahan alam. Haleluya, haleluya. Menarik, menarik. Sebab ketika Yesus berkata kepada murid-murid, Injil Matius pasal 28 ayat 20. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Pada akhirnya zaman. Petrus hidup hanya sekian puluh tahun. Yakobus, Yohanes hidup hanya sekian puluh tahun. Tapi janji penyertaan Tuhan itu untuk segala masa. Lagi, janji Tuhan menyertai itu untuk segala masa. Seluruh generasi. Kenapa? Karena kita membuktikan yang pertama, penyertaan Tuhan itu bukti bahwa kita telah menerima kasih karunia. Bahkan Paulus berkata, untuk kita bisa ada jaminan memperoleh apa yang dijanjikan, pribadi Roh Kudus itu diberikan kepada saya dan saudara. Dan bicara tentang penyertaan Tuhan itu bukan ada di depan, ada di belakang, ada di samping. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19. Apakah engkau tidak tahu Roh Kudus itu berdiam di dalam hidupmu? Tubuhmu itu bait Allah. Sehingga penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara itu sempurna, utuh. Dia ada di dalam hidup kita. Kalau guru sekolah minggu tanya kepada anak sekolah minggu, Tuhan ada di mana? Anak-anak sekolah minggu selalu diajarkan, Tuhan ada dalam hidupku. Yes, memang benar. Tuhan ada di dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu sebagai pembeda. Kembali, Keluaran pasalnya yang ke-33. Ayatnya yang ke-16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Amin. Rupanya Musa mengetahui kalau ada Tuhan, hidup mereka jadi berbeda. Amin. Haleluya. Hidup mereka jadi berbeda. Di dalam bahasa Ibrani, pembeda itu palah. Yang artinya dipisahkan atau dibedakan, ditampilkan luar biasa, atau dibuat luar biasa. Haleluya. Musa ngomong kepada Tuhan, Tuhan jangan suruh kami berjalan seorang diri. Karena ketika engkau ada bersama dengan kami ini dipisahkan. Kami ini dibedakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kami ini bisa tampil luar biasa. Kami bisa jadi hebat. Kami bisa jadi maksimal karena Tuhan ada di dalam kami. Haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal 1 di sana dinyatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tidak ada sesuatu yang dijadikan tanpa dia. Dialah yang telah menjadikan segala-galanya. Karena itu saya selalu buat statement. Tanpa Tuhan kita telah kehilangan segala-galanya.
Tetapi dengan Tuhan kita sementara memiliki segala-galanya. Kemampuan kesanggupan kita itu karena Tuhan yang ada di dalam kita. Itulah ungkapan hati Musa kepada Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan seorang diri. Sebab tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami budak di Mesir. Tanpa Tuhan kami hanya bisa menangis. Tanpa Tuhan masa depan kami tidak jelas. Tetapi ketika Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, mujizat-Mu menjadi milik bagian kami. Bagaimana dengan gereja? Petrus menyatakan bahwa kita gereja eklesia adalah orang-orang yang dipanggil, dipisahkan, dibedakan daripada dunia. Kita dipanggil keluar dari gelapnya dosa kepada terangnya yang ajaib. Terang itu kata Yohanes adalah hidup. Memang benar, Dia Yesus. Gereja Kristus jawaban. Memang hanya Yesus yang jadi jawaban. Apapun masalah saya dan saudara, sakit penyakit, kematian, kehilangan pekerjaan, apapun, seluruh masalah kita jawabannya hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Tuhan, itulah yang menjadi fokus utama saya dan saudara hari-hari ini. Covid jangan sampai membuyarkan fokus kita kepada Tuhan. Kehilangan pekerjaan, madesu masa depan yang suram. Jangan sampai itu menghalangi, menutupi arah pengiringan kita kepada Tuhan. Menarik. Kalau sedikit saya membayangkan tentang tiang awan, tiang api itu. Itu bukan tiang yang kecil. Itu bukan lilin yang begitu kecil. Karena untuk menuntun segitu banyak orang. Dia tampil jadi pembeda di padang gurun. Wow. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesungguhnya orang-orang yang percaya, yang memiliki Tuhan, yang ada Tuhan di dalam hidupnya, hidupnya itu berbeda. Haleluya. Kalau kita baca tentang pahlawan-pahlawan iman dalam kitab Ibrani, sebenarnya bahkan Yakobus mencatat Elia itu manusia biasa. Haleluya. Bahkan mungkin dari sisi teknologi saya dan saudara lebih canggih daripada Elia. Di zaman itu belum ada handphone. Di zaman itu belum ada pesawat. Manusia biasa. Tapi yang bikin luar biasa itu apa? Penyertaan Tuhan bagi Elia. Haleluya. Dalam kekuatan kuasa Allah, Elia bisa berlari mengalahkan kereta kuda Raja Ahab. Wow. Dalam kuasanya Tuhan, tanpa perlu roket, Tuhan mengangkat Elia dengan keretanya Tuhan. Amin. Sampai hari ini belum ada kecanggihan manusia yang bisa mengalahkan teknologi surga. Haleluya. Hari ini manusia bangga dengan Siri. Bangga dengan Oke Google, kalau kita pakai Google ya. Voice comment. Perintah suara. Sekian ribu tahun manusia baru bangga dengan kalau ada mobil yang pakai voice comment, buka jendela, tiba-tiba terbuka ya jendelanya. Wah, manusia akui kehebatan teknologi. Padahal ribuan tahun yang lalu Tuhan ciptakan dunia, berfirmanlah Allah. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu sebagai jaminan. Ada rasa ketenangan, rasa kepastian. Kenapa Musa ngotot? Musa ini ngotot. Dia ngotot. Dia tidak mau berjalan. Tuhan katakan jalan. Saudara, kalau kita simak dengan baik perbincangan antara Musa dengan Tuhan, seolah-olah ada sedikit kelancangan dari Musa.
Tapi dari hal ini sebenarnya terlihat betapa hubungan yang mesra karibnya sebagai sahabat karibnya Tuhan Musa ini. Tuhan bilang jalan, Musa bilang enggak. Kalau bukan engkau yang bersama dengan kami, jangan suruh kami jalan. Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau kopral dan jenderal jalan bareng, ya, yang rasa aman itu kopral. Kenapa? Karena dia tahu kalau ada jenderal di sampingnya semuanya beres. Anak itu, seorang anak kecil, kenapa dia rasa nyaman di samping papa mamanya? Karena dia tahu kalau di samping papa mamanya dia aman. Apalagi masuk mall, kalau ada papa yang baik hati, murah hati, semua aman. Ibu-ibu yang memiliki suami yang hatinya murah hati, tiap kali jalan ke mall, tangan suaminya selalu digandeng. Karena istrinya rasa nyaman di samping suaminya. Nyaman kalau tunjuk-tunjuk langsung oke. Ya. Penyertaan Tuhan itu membangkitkan rasa aman, tenang. Tadi pujian, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Kenapa tenang? Karena ada Tuhan. Sehebat apapun tantangan yang ada di depan, selama ada Tuhan yang menyertai kita. Apapun kata dunia, apapun kata dokter. Tahun lalu saya ditelepon oleh seorang opa usia 72 tahun dari Surabaya. Covid melanda begitu hebat. Ada saudaranya yang sama-sama juga sudah lansia kena Covid. Oleh kemurahan Tuhan yang suaminya dipanggil Tuhan. Istrinya usia 65 tahun, sakit kanker paru-paru stadium 4. Kena Covid, menarik. Justru sampai hari ini dia hidup. 3 kali bolak-balik Indonesia Amerika. Hari ini jalani kemoterapi, tapi sampai hari ini masih hidup. Suaminya lebih fresh fisiknya, tapi justru itu yang dipanggil Tuhan. Ternyata memang benar. Kenapa ada jaminan rasa tenang dekat Tuhan? Daud berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Tuhan adalah jawaban yang pasti. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepastian. Hanya di dalam Tuhan ada jaminan yang benar-benar dapat diandalkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, respon kita, mari kita hidup seutuhnya di dalam tuntunan Roh Tuhan. Jangan keluar, jangan berpaling dari Tuhan. Jangan seperti Israel yang telah melihat kebaikan Tuhan, yang telah mengalami keajaiban Tuhan, yang telah melihat mujizat-mujizat Tuhan, tetapi justru mereka berbalik daripada Tuhan. Firman Allah berkata bahwa Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Tanda penyertaan Tuhan, meterai penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara adalah kehadiran Allah itu sendiri. Roh Kudus dalam hidup kita. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, kalau begitu jemaat, jangan dukakan Roh Kudus itu. Kenapa? Dia pribadi, dia memiliki perasaan. Musa berkata, Tuhan, jangan tinggalkan kami.
Paulus berkata, kalau Tuhan mau sertai kita, jangan dukakan dia. Dia punya perasaan. Suami punya perasaan, seringkali tersinggung dengan perkataan istri. Anak-anak punya perasaan, sekecil apapun dia anak itu. Dia punya perasaan. Jangan lukai perasaan itu. Demikian dengan saya dan saudara. Jangan dukakan Roh Kudus. Sehingga saya mau nyatakan, kesimpulan daripada firman Tuhan pagi ini, kunci kesuksesan saya dan saudara itu ada di dalam penyertaan Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Sama-sama kita baca Injil Yohanes 15 ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Dengan Tuhan Daud sanggup mengalahkan Goliat. Dengan Tuhan Yusuf sanggup menaklukkan godaan daripada istri Potifar. Menarik, tantangan itu bukan hanya bicara tentang Laut Merah. Masalah musuh itu bukan hanya bicara tentang Firaun. Tetapi tantangan bagi orang percaya hari ini adalah bagaimana godaan dunia. Zona nyaman. Saya tadi masuk ke tempat ini, saya kagum dengan pelayanan Tuhan di tempat ini. Karena saya melihat bahwa gereja ini adalah salah satu gereja yang sangat diberkati Tuhan. Dan ini tidak luput pastinya karena penyertaan Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu bagaimana proses, tetapi Bapak Gembala di tempat ini sempat berbagi dengan kami. Untuk bangun gedung ini tantangannya itu tidak mudah. Saya nggak tahu ada berapa banyak air mata yang telah ditumpahkan untuk bisa mendirikan bangunan segini indah. Ada berapa banyak pengorbanan. Bahkan mungkin di sana ada di satu titik ada keputusasaan. Saya pernah mendengar kesaksian langsung dari almarhum Bapak Pendeta Yakob Nahwai. Beliau ketika membangun gereja GBI Mawar Saron yang ada di Jakarta Utara, dia berkata bahwa ketika gedung itu mau dibangun, justru ada begitu banyak orang-orang yang dekat dengan dia itu mundur. Ada yang berkata, pendeta sudah tidak waras. Membangun gereja segini besar, berapa banyak biaya? Haleluya. Sekali lagi, orang yang disertai Tuhan itu orang yang berbeda dengan kebanyakan orang. Orang tanpa Tuhan, dia hanya bisa melihat sejauh matanya secara fisik melihat. Tetapi orang yang memiliki Tuhan, matanya itu melampaui tembus jauh, vision, punya visi yang begitu jelas dan jauh bersama dengan Tuhan. Hambanya bersaksi bahwa dia sampai berdoa kepada Tuhan. Ketika tiang-tiang itu sudah berdiri, mandek, tidak ada lagi dana untuk bisa melanjutkan. Dia sampai ada di tiang-tiang itu dan berkata kepada tiang-tiang itu, tiang-tiang, kiranya engkau diselesaikan ya. Mungkin kalau orang lihat saat itu, mungkin orang berkata, wah kasihan. Almarhum pernah bersaksi bahwa dia sampai berdoa, dia melihat ketika ada daun-daun yang jatuh dari pohon. Dia meyakini satu waktu daun itu jadi uang. Dan ternyata kesaksiannya betul. Karena ketika pembangunan itu disertai Tuhan, Tuhan kirim donatur-donatur yang kirim cek.
Saudara, titik kesuksesan kita adalah di dalam penyertaan Tuhan. Selama Tuhan mau berkenan menyertai saya dan saudara, tidak usah takut. Tidak usah bimbang. Tak perlu kecewa dengan dunia. Tidak perlu saling mempersalahkan. Arahkan matamu kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Masih ada Tuhan yang menyertai. Masih ada masa depan yang cerah. Amin, amin, amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Terpujilah firman Tuhan. Kehadiran Tuhan nyata bagi kami. Biarkan pagi ini mata iman kami tercelikan. Siapapun yang hadir di dalam ruangan ini, yang datang dengan pergumulan, yang datang di dalam keputusasaan hidup, dengarkan dengan baik. Ada Tuhan yang menyertaimu. Ada Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Tuhan yang telah melakukan 10 tulah bagi Mesir. Tuhan yang telah membelah laut merah. Tuhan yang telah mencurahkan, memberikan mana. Itu Tuhan saya dan saudara. Yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dialah jawaban saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Angkat 2 tangan saudara, bersamamu Bapa, bersamamu akui di hadapan Tuhan. Ini penyataan iman kami. Ini doa kami. Haleluya, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah. Lagi katakan dengan iman, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Haleluya, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Biarkan saudara sambil angkat tangan saudara. Satu waktu ada orang buta datang kepada Yesus sambil berseru, Yesus tolong kami. Berseru-seru panggil nama Tuhan, tolong kasihani kami. Yesus bertanya, apakah engkau percaya aku dapat melakukannya? Tuhan itu bukan ada di tempat yang jauh, Bapak Ibu Saudaraku. Hadir Tuhan di tengah-tengah kita pagi ini.
Engkau Tuhan, buka hatimu. Mereka berkata, tolong kami yang tidak percaya ini, kami rindu mengalami Tuhan. Kami rindu bisa melihat, kami rindu pergumulan kami ditolong. Tidak ada yang terlalu kuat. Setiap kita punya kekurangan, kelemahan masing-masing. Saatnya mari kita selesaikan dengan Tuhan pagi ini. Bukan dengan kekuatan kita manusia semata, tetapi karena penyertaan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa ada menyertai saya dan saudara. Haleluya. Dengan iman serukan sekali lagi kepada Tuhan sambil arahkan tanganmu, arahkan hatimu. Percaya Tuhan melawat kita pagi ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan iman saudara, teguhkan iman saudara. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Haleluya, 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 haleluya. Ramala mala 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 mala. Ramala mala 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 mala. Yesus, Yesus, lawat setiap kami yang ada di tempat ini. Haleluya, dimanapun, di sudut manapun umat Tuhan berada pagi ini, kami dilawat oleh Tuhan, kami dimerdekakan oleh Tuhan. Kami pulang tidak lagi sama seperti waktu kami datang. Tuhan berkarya di antara kami. Tuhan melanda kami. Tuhan menguatkan kami. Tuhan memulihkan setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat menyertai kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu bimbang. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah terbuka tingkap-tingkap langit surga dan curahkan jawaban doa bagi kami. Kami mengalami kemenangan, kami mengalami kebangkitan, kami mengalami pemulihan. Tuhan bersama kami. Immanuel, Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, berkati pelayanan Tuhan di tempat ini. Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga, seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, Gereja Kristus Jawaban. Penyertaan Tuhan sempurna. Engkaulah Alfa dan Omega. Engkau yang telah mempertemukan kami sebagai keluarga besar Kristus Jawaban. Engkau juga yang akan terus menyertai kami sampai pada akhir hidup kami. Setiap roh yang memisahkan kami, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Setiap keluarga semakin bertumbuh kuat, kokoh di dalam Tuhan. Suami istri menjadi pemimpin dalam rumah tangga mereka. Tuhan pakai mereka untuk memberkati rumah tangga mereka. Anak-anak mereka anak-anak yang luar biasa diberkati Tuhan. Apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Semakin bertambah-tambah jiwa memenuhi ruangan yang ada. Keluarga besar Kristus Jawaban menjadi jawaban untuk Kota Denpasar, menjadi jawaban untuk Pulau Bali. Kemuliaan Allah nyata atas tempat ini. Hamba-Mu berdoa setiap mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan jamah sembuhkan mereka oleh kuasa bilur-Mu. Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus. Seluruh pergumulan kami berdoa dan serahkan dalam tangan-Mu. Kami temukan solusi pagi ini. Engkaulah jawaban bagi kami.
bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap yang melayani kemah suci hari ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda kesiapan mereka terhadap berkat firman Tuhan yang paling sederhana, dan membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya janji Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai engkau. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, kemanapun dia pergi, nama Tuhan dimuliakan, kebenaran firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Bapa, kami percaya semua yang datang hari ini sehat, pulang lebih sehat, karena jiwa dan roh kami dipuaskan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.